Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Setiawan, NIM 202012002 dari Prodi Teknik Industri A. Saya akan menjelaskan tentang mesin perkakas bubut dan milling. 1. Apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. 2. Jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Kepala tetap berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindle utama dan juga berfungsi sebagai dudukan motor penggerak dan transmisi untuk mengatur kecepatan putaran spindle. Eretan berfungsi melakukan penyayatan pada benda kerja yang akan dibubut. Terdapat 3 eretan, yaitu eretan memanjang, melintang, dan atas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang, bisa digeser kanan kiri sebagai dudukan senter putar maupun senter tetap dan senter bor. Poros transportir terletak di samping bawah bed atau landasan mesin. Poros transportir mempunyai 3 batang poros, yaitu poros berulir, poros pemakanan, dan poros kopling. Terdapat gigi pemindah atau gigi rek yang dihubungkan dengan tuas eretan bawah sehingga dapat digunakan untuk memindahkan posisi eretan searah sumbu mesin. Meja mesin. Meja berfungsi sebagai penampung cairan pendingin dan sebagai wadah tatal bubutan dan mencegah tersebarnya tatal tersebut. Bagian kaki kanan bawah terdapat toolbox untuk menyimpan peralatan yang digunakan selama pembubutan. Pada mesin bubut tipe tertentu, di bagian tengah terdapat bak penampungan sisa bubutan dan tuas rem. Pada tipe tertentu juga, bagian kaki sebelah kiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan pendingin atau coolant dan pompa cairan pendingin. 3. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Produk bebas. Pembuatan bus dengan alur oli dalam. Bus digunakan sebagai titik tumpu dalam sebuah mesin. Bus yang digunakan di dalam mesin biasanya mempunyai alur di dalamnya untuk melumasi as dari bus tersebut. Bus dibuat dengan diameter luar 93 mm, diameter dalam 73 mm, dan dengan panjang 80 mm. Pertama-tama dibor dengan diameter 32 mm. Kedua, kemudian dibor lagi dengan diameter 67 mm. Sudah selesai, lepas mengerjakan mesin bubut, kemudian dipasang lagi untuk dibubut panjangnya menjadi 80 mm atau sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Lakukan perataan juga pada sisi yang satunya. Setelah selesai, lepas mengejar dan bubut, kemudian dipasang lagi untuk dibubut diameter dalamnya menjadi 73 mm. Sebelumnya disenterkan dulu benda kerja yang akan dibubut atau busnya tadi, kemudian dipasangi dial untuk dicari titik senternya. Hanya dibubut dengan diameter 73 mm. Setelah selesai, lepas dari cekam mesin bubut, dan seperti inilah bentuk bus setengah jadinya. Selanjutnya menyating mesin untuk membuat proses alur dalamnya. Setting mesin bubut dengan pahat bubut dalam, kencangkan penjepit pahat bubut, setting mesin otomatisnya, lakukan pengecekan dengan memutar-mutar cekam dan kencangkan benda kerja, kencangkan cekam yang menjepit benda kerja. Lakukan uji coba dulu, gerakan dengan perlahan sampai dilihat
Dan ini merupakan proses pembuatan alur dalamnya dengan gerakan maju mundur, dan seperti ini bentuk produk yang sudah jadi atau bus yang sudah jadi dibentuk alur dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah proses finishing untuk bushing bagian luar atau fisik bagian luarnya. Setelah selesai, maka bentuk bushing akan menjadi sempurna dan bersih. Seperti ini bentuk produk bushing akhir atau bentuk produk jadinya. 4. Apa yang dimaksud mesin milling? Mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin milling. Mesin milling adalah alat perkakas yang memiliki prinsip kerja pisau milling diputar oleh spindle mesin pada kecepatan tertentu, kemudian menyayat atau memotong benda kerja yang terpasang pada meja mesin milling dengan dalam pemakanan tertentu. 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Motor penggerak. Motor penggerak fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin, gerakan otomatis saat melakukan pemakanan, dan juga menggerakkan sistem pendingin atau coolant. Lengan atau arm berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Lengan atau arm bisa diatur maju mundurnya dan juga sudutnya. Milling head atau kepala mesin berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Pada bagian ini juga bisa digerakkan naik turun spindle dan bisa diatur kemiringan spindle. Spindle mesin berfungsi sebagai tempat untuk arbor pada mesin. Arbor berfungsi untuk menghubungkan antara spindle mesin dengan kolet yang akan mencekam pisau milling. Meja mesin berfungsi untuk memasang atau alat bantu pada mesin milling seperti ragum, kepala pembagi, kepala lepas, dan sebagainya. Sadel terletak di antara meja mesin dan lutut mesin milling, berfungsi untuk membawa meja mesin milling saat digerakkan baik arah memanjang maupun melintang. Keni atau lutut mesin berfungsi untuk menopang meja mesin milling dan juga berfungsi sebagai tempat transmisi dari gerakan pemakanan pada meja mesin milling baik secara manual maupun secara otomatis. Base atau alas mesin berfungsi untuk menopang keseluruhan mesin milling, juga berfungsi untuk menampung coolant setelah dipakai saat proses pengefrisan. Eretan. Ada 3 eretan, warna merah eretan memanjang, warna kuning eretan melintang, dan warna orange eretan untuk menggerakkan meja mesin naik dan turun. Kolum berfungsi untuk menempelnya bagian-bagian mesin milling yang lain. 6. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling, produk bebas. Gear. Bevel gear merupakan salah satu bagian gear atau roda gigi dari sekian banyak susun gear atau roda gigi dalam sebuah gearbox unit. Berikut merupakan contoh bevel gear yang akan dibuat. Jumlah gigi 25 atau modul 3. Mesin milling yang digunakan adalah jenis mesin milling universal. Dan ini merupakan contoh gambar mesin milling universal yang baru. Pisau yang akan digunakan untuk membuat bevel gear. Pertama-tama setting benda kerja. Sebelum setting benda kerja ada beberapa proses setting mesin yang dilakukan, seperti setting pisau, setting meja mesin, dan setting dividing head. Proses pemakanan pertama. Kedalaman profil gigi adalah 6 mm. Kedalaman pemakanan pisau 3 mm. Sehingga untuk membentuk profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Proses pemakanan ke-1 akan segera berakhir. Bisa dilihat profil gigi sudah hampir terbentuk satu lingkaran penuh. Setelah satu profil gigi terbentuk, kita putar meja dengan dividing head. Lakukan
Lakukan proses pemakanan yang sama sampai seluruh profil gigi terbentuk. Lakukan dengan perlahan agar hasilnya maksimal. Proses pemakanan kedua. Pada proses ini kedalaman profil gigi sudah 6 mm. Kita lihat profil giginya sudah hampir terbentuk sempurna. Proses pemakanan kedua sudah hampir selesai. Ini merupakan profil gigi terakhir, berbagi dengan jumlah 25 mata gigi. Sudah akan hampir selesai pembuatannya. Setelah double gear selesai dibuat, tenaga kerja dilepas dari cekam mesin milling, kemudian dibersihkan dari sisa-sisa pahatan mesin milling dalam proses pembuatannya tadi. Selanjutnya seperti inilah bentuk hasil akhir dari bevel gear yang dibuat menggunakan mesin milling universal. Sekian, terima kasih, salam.